Selamat datang rekan-rekan di sesi kedua pada mata kuliah kriptografi dan steganografi, di mana kita akan membahas mengenai perbedaan kriptografi dan steganografi secara terpisah dan lebih mendalam. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi, informasi dapat kita amankan dengan menggunakan steganografi. Selain kita dapat mengamankannya dengan kriptografi, yaitu yang disebut sebagai penyandian. Nah, hal ini dapat kita gunakan agar orang-orang yang tidak memiliki akses atau unauthorized access atau orang-orang yang tidak memiliki kewenangan tidak dapat melihat apa yang kita kirimkan. Nah, steganografi ini merupakan ilmu dan seni dalam menyembunyikan pesan rahasia ke dalam media lain, sehingga keberadaannya itu tidak dapat terdeteksi oleh orang yang tidak memiliki kewenangan ataupun unauthorized access. Nah, dimisalkan sebagai contoh, terdapat orang-orang sekelompokan teroris yang menyembunyikan pesan di dalam suatu gambar. Nah, gambar tersebut dikirimkanlah melalui media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ternyata di dalam gambar tersebut, ini tidak hanya menggambarkan suatu buah ataupun sayuran, namun di dalam gambar tersebut terdapat penyisipan pesan rahasia, yaitu ledakan bom pukul 20. Nah, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak yang dapat merugikan suatu negara ataupun orang lain. Jadi kita akan mempelajari hal steganografi untuk kepentingan yang baik ya teman-teman. Jadi tidak ada uh, hal-hal yang buruk ketika saya membawakan materi tersebut gitu. Jadi tindakan yang teman-teman lakukan dalam lakukan suatu hal yang bertentangan dengan regulasi yang ada di Indonesia maka akan berdampak ke hukum. Di sini, salah satu perbedaan kriptografi dan steganografi adalah kriptografi itu atau menyembunyikan isi ataupun konten pesan. Nah, dengan tujuan agar pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga atau lawan. Namun, isi ataupun konten tersebut masih dapat kita lihat karena bentuknya itu sudah encrypted text atau yang bisa dibaca tapi sudah diacak. Sedangkan steganografi itu menyembunyikan keberadaan pesan tersebut. Nah, di dalam penyembunyian keberadaan pesan tersebut memiliki tujuan untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga ataupun lawannya. Seperti contoh hal berikut ini ya. Jadi, George obtained orange HR rubies, di mana eh, si orang tersebut mengirimkan data pesan di dalam suatu gambar. Nah, sehingga gambar tersebut akan, kalau kita edit with Notepad, itu akan memiliki tulisan-tulisan yang tidak dapat kita baca gitu teman-teman. Sama seperti halnya kriptografi, steganografi juga akan menyimpan pesan-pesan itu yang diacak, namun di dalam gambar dan tidak merubah isi gambar tersebut ataupun gambar tersebut tetap dapat tampil, tapi kita tidak bisa uh, mengetahui isi di dalam kandungan gambar tersebut. Nah, steganografi tersebut ternyata memiliki namanya steganografi digital. Steganografi digital itu akan menyembunyikan pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Jadi dia akan ya sama seperti gambar tadi ya, menyimpan eh, file lain misalkan seperti dalam suatu gambar menyimpan suara, menyimpan teks, menyimpan gambar lagi ataupun menyimpan video teman-teman.
Nah, dokumen digital yang digunakan sebagai media tersebut untuk menyembunyikan pesan disebut carrier file. Baik itu gambar, teks, audio, atau video dapat disisipkan suatu file digital lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini kriptografi itu doesn't solve protection issue. Nah, diartikan kriptografi tidak menyelesaikan terkait dengan isu melindungi, tetapi hopefully turns them into more simplified form. Jadi mereka akan mengubah masalah-masalah tersebut menjadi simpel, menjadi ringkas. Sebagai contoh, by keeping just the key secret instead of the entire data secret when it being stored or sent. Jadi kita cukup menyimpan kunci tanpa harus kita menyimpan data yang disimpan ataupun dikirimkan. Kita cuma perlu satu kunci ataupun satu enkriptor, satu dekriptor yang perlu kita simpan saja teman-teman. Kita tidak perlu menyimpan data-data tersebut gitu. Sehingga kita bisa membuka data tersebut kapanpun sesuka kita. Oke. Sedangkan sejarah kriptografi ataupun persandian di Indonesia itu dimulai pada tahun 1964, di mana Dr. Biono Kertopati ini merupakan bapak persandian Indonesia. Di, di sini mereka orang-orang sandi melakukan enkripsi pesan atau menyembunyikan isi pesan rahasia dengan menggunakan mesin sandi. Nah, mesin ini masih berbentuk mekanik dan menggunakan engkolan atau alat pemutar mesin. Sehingga ini mesinnya masih murni manual. Cara kerjanya kita tinggal memasukkan kertas lalu diputar. Karena di dalam mesin tersebut telah tersimpan sistem huruf dan angka gitu teman-teman. Nah, dalam kriptografi itu memiliki dua bagian, yaitu yang pertama ada hiding atau menyembunyikan, dan yang disebut itu crypto, dan grafi itu disebut writing ataupun menulis. Jadi ini nih adalah kriptografi adalah ilmu seni untuk menyembunyikan pesan yang dituliskan. Sebagai contoh, kita pernah membahasnya pada sesi pertama yaitu dengan mengirimkan kata-kata ataupun teks yaitu hello. Hello ini kita sebut sebagai plain text ya teman-teman ya. Di mana plain text tersebut akan dilakukan enkripsi namun membutuhkan kunci teman-teman. Setelah kita mengenerate kunci ataupun memiliki kunci, maka pesan plain text tersebut akan diubah menjadi ciphertext. Ciphertext itu berarti teks yang sudah diacak. Ketika kita ingin membuka ciphertext tersebut, maka kita memerlukan kunci dekripsi. Kunci dekripsi ini bisa sama dengan enkripsi atau bisa berbeda dengan enkripsi. Jadi tergantung algoritma yang teman-teman gunakan. Nah, ketika kita dekripsi, maka pesan yang acak tersebut akan pesan yang diacak oleh ciphertext akan kita dekripsi sehingga akan menjadi plain text lagi. Plain text itu berarti pesan yang ataupun teks yang bisa dibaca ya teman. Kemudian di kriptografi itu memiliki tiga tipe teman. Yang pertama adalah hash function, kemudian yang kedua adalah symmetric, dan yang ketiga adalah asymmetric. Hash function ini tipe-tipenya ada banyak, model algoritmanya tuh ada banyak dari MD5 sampai Black Tree. Biasanya hash function ini digunakan untuk file verification, verifikasi file ketika kita ingin melihat keabsahan dari suatu file. Kemudian yang kedua adalah digital signature. Biasanya ini digunakan untuk tanda tangan elektronik yang saat ini kita sudah berkembang untuk menggunakannya. Nah, kemudian di tipe kedua itu adalah symmetric encryption, di mana symmetric encryption ini terbagi lagi menjadi block cipher dan stream cipher.
Nah, sedangkan stream zipper ini em, memiliki tipenya adalah bytes atau letter ya, digits encrypt bytes or letter. Nah, ini bisa substitusi zipper. Biasanya simetrik ini digunakan untuk mengamankan atau mengenkripsi password akun ataupun berkas file. Nah, yang terakhir adalah asimetrik, teman-teman. Asimetrik itu banyak banget algoritmanya dari AD25519 sampai dengan DSA. Nah, ini biasanya digunakan oleh digital signature juga, kemudian juga email PGP, teman-teman. Nah, ini mostly asymmetric itu digunakan untuk cryptocurrency. Nah, kira-kira terkait dengan tipe satu kriptografi, ini adalah hashing. Hashing itu merubah pesan tersebut tanpa kita memerlukan, tanpa kita bisa untuk melakukan dekripsi, teman-teman. Jadi dia hanya satu arah, teman-teman. Ketika kita memiliki plain text, maka menggunakan algoritma hash function dan plain text tersebut akan diubah menjadi hashed text. Nah, setelah itu kita tidak dapat melakukan dekripsi lagi. Nah, ini biasanya digunakan oleh ransomware-ransomware, kemudian virus-virus yang melakukan enkripsi kepada file kita. Namun, biasanya si eh, si penyerang ataupun orang yang memiliki malware tersebut memiliki kunci sih. Jadi kunci tersebut eh, tergenerate ya. Jadi masing-masing file mungkin tergenerate, tersimpan nama filenya dan hal tersebut akan di decrypt oleh si pemilik kunci tersebut ya. Namun eh, pemilik kunci ini pasti menyimpan semua prosesnya sebelum dilakukan hashing sehingga dia bisa melakukan two-way decrypt ya. Encrypt dan decrypt. Nah, ini kemudian ada namanya hash line Merkle Damgard Construction. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi message block 2, message block n, rank padding, sampai dia akhirnya menjadi suatu data hash akan di finalization dengan IV. Kemudian untuk SHA-1, dia biasanya melakukan enkripsi dengan cryptographic hash function. Dari inputnya Fox, maka akan diubah ke bentuk digest DFCD 13 sampai tidak terbaca ya, ini tulisan apa gitu. Kemudian Red Fox jam bla bla bla. Namun biasanya hal-hal tersebut digunakan untuk melakukan integrity pada file. Seperti kita mengupload file untuk diunduh oleh orang lain, maka kita sematkan nih kode SHA ataupun MD5 dan kode hash lainnya agar orang yang mendownload itu tidak salah. Takutnya kan ketika orang lain mendownload berisi malware karena itu ternyata bukan dari file integrity kita gitu. Udah ada pertanyaan, is hashing and encoding the same technique? Oke, keduanya memang melakukan transformasi pada data menjadi format lain. Namun, encoding ini reversible gitu teman-teman ya. Reversible itu maksudnya bisa di dekripsi ya. Dekripsi yaitu public algorithm. Namun, si hashing ini tidak dapat melakukan dekripsi ya. Jadi not preserve the integrity of data gitu teman-teman. Integritasnya tidak tersedia. Nah, kemudian kita masuk ke tipe 2 algoritma em, kriptografi ya, yaitu symmetric encryption. Di symmetric encryption ini sama kayak yang penjelasan saya sebelumnya, namun di symmetric encryption itu memiliki kunci yang sama, teman-teman. Harus diingat ya, teman-teman. Di symmetric,
kita memiliki kunci yang sama, baik itu untuk enkripsi ataupun dekripsi. Biasanya seperti ini teman-teman, ya. Kayak misalkan line teksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z ya. Kemudian kita ubah nih dengan algoritma Caesar Shifter. Caesar Shifter, Shifternya bla 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 bla. Kemudian kita mau tambahkan lagi plain text-nya bla bla bla. If we wish to replace letters, maka kita akan mengubah antara I menjadi W. Karena di plain dan zipper itu sudah ada kuncinya teman-teman. Kalau I bakal dia akan berubah menjadi W, kemudian F akan berubah menjadi I besar juga, gitu ya teman-teman ya. Nah ini akan disesuaikan dengan atasnya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk asymmetric encryption ini biasanya memiliki kunci yang berbeda teman-teman. Di mana ketika enkripsi dia akan menggunakan public key. Tapi untuk dekripsi dia akan menggunakan secret key, teman-teman. Nah, enkripsi dengan asymmetric cryptography ini memiliki yang perbedaan cukup jelas ya karena memiliki dua kunci. Nah, si public key itu untuk enkripsi pesan, untuk eh, provide confidentiality ataupun kerahasiaan, dan hanya orang yang memiliki private key yang dapat melakukan dekripsi pada pesan yang kita kirimkan. Nah, kira seperti ini ya teman-teman ya. Untuk yang asymmetric nih biasanya digunakan untuk cryptocurrency. Jadi public address-nya kita share, tapi private key-nya itu yang kita punya biasanya wallet kita nih. Nah, di wallet kita tuh pasti punya nih public address-nya. Biasanya kita kasih ke orang lain untuk kita mendapatkan eh, Bitcoin lah atau apapun. Tapi biasanya secret walletnya ini, secret key-nya tidak kita berikan gitu ya. Nah, kemudian secara simpel dalam proses kriptografi ini bisa dikatakan sebagai berikut ya. Misalkan Alice ingin mengirimkan 500 Bitcoin ke Bob. Ke Bob ya, Bob ini yang bawah. Maka Alice akan membuat transaksi dan menandatanganinya dengan kunci pribadi. Jadi si Alice ini memiliki kunci pribadi, jadi dia sebelum melakukan transaksi, maka akan menandatangani dengan kunci pribadinya. Kemudian si Alice akan mengirimkan transaksi ke alamat public box. Itu ya teman-teman. Jadi Alice ini memiliki eh, private key dan Bob ini memiliki public key-nya si Alice. Bob kemudian dapat nih mendekripsi pesan dengan menggunakan kunci publik Alice untuk memverifikasi bahwa memang Alice yang mengirimkan Bitcoin dan transaksi dianggap selesai. Gitu ya untuk proses kerja kriptografi asimetrik di dalam cryptocurrency. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak sih ini maksudnya apa? Yes, benar banget teman-teman. Ini adalah steganografi. Steganografi merupakan seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada satu pesan rahasia di dalam media yang kita kirimkan. Jadi, steganografi itu terbagi menjadi dua, yaitu covert or concealed, dan grafi itu tentu yang seperti kriptografi. Ini adalah grafi itu merupakan penulisan untuk stegano itu eh, penyembunyian, gitu ya teman-teman ya. Nah, di dalam steganografi ini akan ada banyak banget eh, tipe-tipe kebutuhan yang dapat kita lakukan
Baik ini kita akan melakukan hiding text, hiding in video, kemudian di hiding in image, hiding in sound file. Biasanya kalau di dalam teks, ini berupa random and statistical generation, kemudian format based dan linguistic. Dan untuk image, ini akan spatial, masking, transformation, dan distortion. Itu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman tidak, kalau ingin membaca lebih dalam, silakan akses link di ResearchGate terkait dengan study on image steganography techniques. Ini akan lebih banget dalam dibandingkan teman-teman kuliah di S1 gitu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Di gambar ini, saya akan menyisipkan suatu teks pesan. Ini adalah azam. Oke, ini adalah foto saya ya teman-teman ya. Kemudian saya lakukan encode. Ketika di encode akan menampilkan hasil ataupun result gambar yang sama persis, tidak ada perbedaan, tidak ada eh, perubahan baik itu warna, objek dan lain-lain. Namun, kalau kita lihat binary representation dari pesan kita, itu akan berbentuk kode biner 0100 bla 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 bla. Nah, kode tersebut yang merepresentasikan isi pesan yang kita sisipkan di dalam suatu gambar tersebut, teman-teman. Nah, jika kita ingin mengetahui pesan tersebut, tentu kita perlu kunci untuk membuka pesan. Nah, setelah memiliki kunci tersebut, kita dapat melakukan decode. Decode gambar, kita cukup upload file, lalu decode. Setelah di-decode, maka akan menampilkan hidden message ataupun pesan yang terdekripsi. Ini adalah azam. Nah, sehingga ini adalah proses steganografi di dalam suatu gambar. Steganografi memiliki tempat di keamanan, tapi ini tidak menggantikan kriptografi. Namun, ini menambahkan ke dalam kriptografi. Menyembunyikan pesan dengan steganografi, metode steganografi, mengurangi persentase pesan itu terdeteksi. Namun, jika pesan terenkripsi diketahui, itu harus dengan dilakukan cracking ya, atau melakukan analisis dekripsi. Nah, itu berada di layer proteksi ataupun layer keamanan yang lainnya. Nah, ini menurut David Kahn, penulis buku Codebreakers, The Story of Secret Writing. Oke, terima kasih teman-teman untuk eh, melihat dan mengikuti sesi kedua kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.